Selamat datang semuanya. Ini dia ya, ada 5 perbedaan antara pinjol dengan pinjaman bank konvensional ya, yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Nah, kalau pinjol itu sumber pendanaannya dari investor ya, yang menanamkan modalnya di sana dan nanti mendapatkan keuntungan dari bunganya tentunya. Sedangkan di bank konvensional yaitu pendanaannya dari nasabah ya, yang menanamkan atau menabung uangnya di sana ya. Oke, nah jadi itu untuk yang pertama ya, perbedaan pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu proses pengajuannya ya. Jadi kalau kita melakukan pengajuan pinjaman di pinjol itu memiliki proses yang sangat cepat dan mudah dibandingkan kita melakukan pinjaman di bank konvensional ya. Jadi kalau di pinjol kita itu hanya download aplikasinya, kemudian mengisi data diri, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, mengajukan pinjaman. Biasanya proses persetujuannya itu atau pencairannya hanya hitungan menit, bahkan nggak sampai hitungan jam lah ya, maksimal itu. Sedangkan kita di pinjaman di bank konvensional itu proses pengajuannya sangat rumit ya. Harus mengisi formulir, harus datang ke banknya, harus menyediakan dokumen, dan pastinya harus ada jaminan ya kebanyakannya, dan itu menunggu proses verifikasi dan harus survei. Nah, dan proses pencairannya itu hitungan hari, bahkan bisa sampai hitungan minggu. Itu perbedaan yang kedua ya, proses pengajuannya. Nah, dari perbedaan yang ketiga yaitu dari syarat dan ketentuan ya. Nah, untuk syarat dan ketentuan kalau kita di pinjol itu lebih longgar ya dan lebih fleksibel dibandingkan dengan di pinjaman bank konvensional. Kalau di pinjol itu bisa dikatakan tidak ada yang namanya agunan atau jaminan, sedangkan kita kalau di bank konvensional yaitu kita harus ada jaminan, ada agunan, dan kita harus memiliki KTP, nomor telepon, rekening bank aktif, dan bunga, tenor itu harus sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, karena mereka akan melakukan survei berdasarkan usaha atau salary kita ya. Nah, itu dia, jadi pencairannya itu biasanya sekian persen dari kemampuan bayar kita atau penghasilan kita tiap bulannya gitu ya, karena mereka kan ada istilahnya survei. Oke, itu untuk dari perbedaan ketiga. Kemudian untuk perbedaan keempat yaitu dari bunga dan biaya ya. Nah, kalau di pinjol kita tahu ya, jadi untuk bunga dengan biaya itu biasanya lebih tinggi daripada bank konvensional. Kenapa? Karena emang resikonya bagi pinjol itu sangat besar ya, makanya dia mengenakan biaya atau bunga itu ya harus tinggi, karena untuk menutupi kemungkinan yang gagal bayar ini ya, karena kan apalagi yang pinjolnya tidak terdaftar di OJK ya. Nah, itu dia. Jadi kalau di bank konvensional itu ya lebih kecil ya. Nah, jadi kalau dibuat biayanya, nah ini dia, bunganya di pinjol itu kisarannya antara 1 sampai 3% itu per hari ya. Sedangkan di bank konvensional itu 0,5% sampai 2% itu per bulan, dan di pinjol itu ada semacam biaya-biaya yang tersembunyi ya, kayak biaya administrasi, biaya keterlambatan, biaya penilaian kredit, biaya asuransi, dan biaya lain-lain gitu. Jadi tidak transparansi di depan. Sedangkan kalau di konvensional itu lebih transparan ya, biayanya seperti biaya administrasi, provisi, biaya asuransi gitu, itu transparan di depan gitu ya. Jadi calon yang mau utang itu tahulah gitu ya. Oke, nah itu perbedaan keempat. Lalu perbedaan yang kelima yaitu dari segi keamanan dan perlindungan ya. Nah, ini dia. Apalagi kalau kita melakukan pinjol di lembaga keuangan pinjol yang ini ya, tidak terdaftar di OJK ya. Jadinya ya itu tadi, keamanan data atau dokumen yang sudah kita setor ke mereka itu bisa saja disalahgunakan ya. Nah, sedangkan kita kalau di bank konvensional yang otomatis terdaftar di OJK ya, data-data yang kita setor itu pasti aman ya, tidak mungkin disalahgunakan, termasuk dalam hal penagihan ya.
Jadi semacam biaya-biaya itu semua terduga di depan ya. Jadi nggak seperti pinjol yang nantinya ada biaya-biaya tidak terduga di depan juga ya, yang mungkin teman-teman tidak tahu kalau itu bakal ada biaya seperti itu. Oke? Jadi ini perbedaannya. Nah, jadi nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Kalau sifatnya tidak mendesak, ya mungkin bisa lewat bank konvensional ya, walaupun cairnya lama. Tapi kalau sifatnya mendesak ya mungkin bisa menggunakan pinjol, tapi pastikan harus terdaftar di OJK ya, supaya kita tidak akan tertipu baik dari dokumen kita maupun dari nanti biaya tagihan-tagihan goib ya yang mungkin bakal muncul di kemudian hari. Apalagi kalau sempat teman-teman itu mengalami yang namanya keterlambatan bayar ya, angsuran hitungan hari, hitungan minggu, itu nanti bisa meledak ya. Oke? Bisa kaget atau kena serangan jantung lah istilahnya kalau emang tidak tahu hitungannya di depan. Oke gitu ya teman-teman, selamat beraktivitas, semoga utangnya cepat lunas. Terima kasih.